Salam, selamat bertemu kembali saudaraku kekasih. Saya sedang berada di sebuah kolam yang sangat indah. Saudara harus datang ke Desa Wisata Lore. Ada banyak pemandangan seperti ini, saudara. Di sini lihatlah, ini kolam yang sangat besar dan banyak ikannya. Saudara, saya sering ke sini untuk bakar-bakar. Ini adalah kolam sahabat saya, Bapak Mika Jalai. Nah, saudara, dan mereka sedang tidak ada, tapi saya sudah beritahu bahwa saya akan datang untuk membuat video khotbah. Dan hari ini, saudara, saya kembali menyampaikan firman Tuhan, berbagi baik untuk kita tentang pengkhotbah pasal 3 ayat 11 sampai 15. Sebenarnya permintaan seorang anak muda yang saya bimbing beberapa tahun lalu, dia rindu saya mengkhotbahkannya, tetapi waktu saya menyelidikinya, seperti yang saya tahu firman Allah yang luar biasa, Tuhan menaruh hikmat yang begitu hebat di dalam Salomo dan menuliskannya sehingga saudara, sebutir kata-kata Tuhan di dalam kitab pengkhotbah ini begitu dalam dan luas dan luar biasa maknanya. Itu sebabnya kalau kemarin saya bahas tentang Sang Perancang Agung, hari ini saya membahas tentang tema yang berbeda. Kalau kita perhatikan baik-baik, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, karena Roh Kudus memberikan pewahyuan pada kita dan memberikan terobosan dalam iman kita, breakthrough. Nah, kalau kita perhatikan, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktu dan sebagainya di ayat yang 11. Di sana ada sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Yang pertama, bahwa Tuhan itu berkuasa atas waktu. Saudara, Dia berkuasa atas waktu, Dia menciptakan waktu, Dia di luar waktu. Tetapi problemnya, Ia menaruh kekekalan di dalam hati manusia. Kekekalan itu, saudara, berarti tidak lagi terbatas oleh waktu. Tidak ada batasnya. Selama-lamanya manusia itu diciptakan untuk kekekalan, bukan diciptakan untuk 70-an tahun, saudara. Dan masalahnya, dia hidup dalam kekekalan, dia tidak mengerti apapun tentang waktu. Kapan sesuatu terjadi, dan segala macam hal tentang mengenai waktu, saudara. Jadi manusia ini makhluk yang kekal, tapi dibatasi oleh dimensi jarak, ruang, dan waktu. Nah, saudara dikasih Tuhan, jika demikian apa yang kita bahas dari sini hari ini, saya menemukan sebuah tema baru, yaitu menemukan keindahan atau kebahagiaan di dalam Allah yang kekal. Bagaimana kita menemukan beautiful itu di dalam Allah yang kekal. Selain kasih Tuhan Yesus Kristus, tanpa berlama-lama ada 3 hal sederhana yang saya mau sampaikan melalui firman Tuhan ini. Jika Allah menaruh kekekalan dalam hidup kita, dan Ia adalah Allah yang berkuasa atas waktu, dan kita tidak mengerti apa-apa, berarti ada 3 hal saja yang kita bisa tarik dari firman Tuhan ini. Yang pertama, yaitu kita mempunyai pengharapan kepada Allah kita yang baik, saudara. Allah kita berkuasa atas waktu, kita tidak tahu apa-apa sebagai makhluk yang kekal, dan satu-satunya hal yang kita bisa buat adalah yang kita miliki adalah kita punya pengharapan. Saudara, pengharapan membuat kita hidup dalam kefanaan ini. Saudara, kita adalah makhluk kekal yang tinggal di dalam tubuh yang fana, yang sementara. Oleh karena kejatuhan manusia dalam dosa, maka tubuh kita ini akan mati. Tapi kekekalan, yaitu roh milik Allah, tidaklah ikut mati, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, saudara, kenapa saya mengangkat kata pengharapan ini? Karena hanya pengharapan, kekuatan kita dalam kehidupan untuk menemukan keindahan dalam kehidupan yang sementara. Harapan ini membuat kita masih bisa bahagia meskipun di tengah-tengah penderitaan. Bahagia bagaimana? Pengharapan yang bagaimana? Pengharapan bahwa Tuhan kita itu baik. Saudara, tanpa pengharapan kamu udah mati, already dead. Saudara, tanpa pengharapan kamu sudah menemukan kesia-siaan. Maka dalam pengkhotbah disebutkan di sana kesia-siaan. Karena apa? Karena tubuh kita yang fana ini, tetapi memiliki natur yang kekal itu, kita, saudara yang dikasih Tuhan, tidak menemukan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Itu sebabnya kita harus menaruh pengharapan kepada Tuhan, supaya kita menemukan keindahan di dalam kehidupan. Saudara,
Tidak ada hal indah lain yang dapat kita temukan dalam hidup yang kekal ini selain berharap kepada Tuhan. Dengan berharap kepada Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan, kita mengalami hari-hari yang menyenangkan. Karena apa? Kita tahu keadaan kita yang sulit hari ini, saudara, adalah sementara, dan Dia yang berkuasa atas waktu itu akan memberikan sesuatu yang indah pada waktunya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, itu sebabnya kita tidak berfokus tinggal di dunia. Kita tidak membangun kejayaan di dunia saja. Kita membangun kehidupan yang kita bawa untuk hidup dalam kekekalan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada seorang tokoh iman bernama Chrysostomus. Saudara, ketika Kaisar Roma menangkapnya karena imannya kepada Yesus Kristus, karena waktu itu penganiayaan yang berat terhadap orang-orang Kristen di Kekaisaran Roma, saudara, harus menyembah Kaisar. Dan Chrysostomus ini diancam oleh Kaisar dengan berkata, kalau kamu tidak meninggalkan imanmu, saya akan membuang kamu. Pembuangan, saudara dikasih Tuhan. Kata saudara, apa kata Chrysostomus? Tidak, engkau tidak dapat membuang aku kemanapun, karena bumi ini adalah rumah Bapakku. Kemanapun kau tempatkan aku akan menemukan Bapa di sana. Kemudian Kaisar jadi marah dan berkata, kalau gitu saya akan membunuh kamu. Kamu tidak bisa membunuh aku. Nyawaku tersembunyi bersama Kristus. Kemudian kalau demikian saya ambil semua kekayaanmu, saya ambil semua hartamu. Kemudian Chrysostomus berkata, hei, kau tidak bisa ambil, karena hartaku ada di sorga dan hatiku ada di sana. Aku ambil yang di dunia, semua yang terbaik tersimpan di sorga. Kemudian ancaman terakhir Kaisar adalah, saya akan menjauhkan engkau dari teman-temanmu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Chrysostomus kepada Kaisar? Dia berkata, engkau tidak dapat menjauhkan aku dari temanku, karena temanku yang sejati adalah Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, itu orang yang hidup dalam pengharapan. Orang yang hidup dalam pengharapan akan menaklukkan penderitaan, akan menaklukkan kesusahan, akan menaklukkan kesulitan. Karena apa? Dia tahu semua hal itu di dunia ini bersifat sementara. Saudara, Anda berkesusahan hari ini. Anda mempunyai masalah dalam kehidupan hari ini. Berharaplah kepada Tuhan, Allah yang baik. Saya pernah membuat lagu beberapa tahun yang lalu. Nantikan Tuhan, saudara. Ada satu ayat yang berkata ini. Meskipun tiada dasar untuk berharap, nantikanlah Tuhan. Nantikan Tuhan, percayalah pada janjinya. Nantikanlah Tuhan, nantikan Tuhan, kita akan lihat kebaikannya. Nantikanlah Tuhan. Meskipun hari ini kayaknya tidak ada dasar untuk berharap, sama seperti Abraham. Dia tidak punya dasar untuk berharap dia akan punya keturunan. Tetapi ia percaya saja, berharap saja. Karena apa? Dia berharap kepada Allah yang mempunyai kuasa atas segala waktu, yang memegang segala musim di dalam tangannya. Dan kapanpun ia melakukan sesuatu, ia dapat melakukannya. Karena ia adalah Allah yang hebat. Saudara yang kasih Tuhan, jangan seperti Saul. Saul tidak sabar. Samuel berkata, saya akan datang. Ketika Saul menghadapi peperangan, saya akan datang untuk mempersembahkan korban kepada Allah dulu, baru kalian berperang. Kemudian Saul tunggu sampai pada hari yang dikatakan oleh Samuel, tapi Samuel tidak muncul. Akhirnya kata, sini biar aku yang bakar persembahan. Dia bakar persembahan, saudara, baru saja dia selesai, Samuel datang pada hari yang dikatakan. Saudara, apa yang akhirnya terjadi? Samuel dihukum, kerajaannya dicabut dari dia dan diberikan kepada Daud. Nah, saat ini kasih Tuhan, jangan sombong seperti Saul. Berharaplah kepada Tuhan, kepada Bapa yang baik, yang mengasihi kau, yang tidak akan memberi ular pada waktu engkau meminta ikan, yang tidak beri batu waktu engkau meminta telur. Saudara, saudara bayangkan ketika anakmu meminta, ayah minta ikan, mami minta ikan, dan saudara menaruh ular kobra di piringnya. Saudara yang dikasih Tuhan, Allahmu baik,
pengharapan di dalam dia tidak mengecewakan, kata firman Tuhan. Nah, saudara, terpaksa saya berhenti di tengah jalan, saudara, karena ada kesalahan di poin kedua tadi. Saudara, selanjutnya, bagaimana kita menemukan kebahagiaan, keindahan Tuhan di dalam Allah yang kekal. Yang kedua, saudara, kita tadi yang pertama adalah pengharapan, hidup dalam pengharapan. Yang kedua, kita berfokus pada hidup bagi kekekalan. Saudara, ingatlah hidup di dunia ini sementara. Demikian juga penderitaannya. Saudara, seorang penulis yang saya sukai, saudara, gembala dari Crystal Cathedral, dia berkata begini, tough time never last, but tough people do. Saudara, penderitaan itu tidak lama, tidak kekal, tidak selamanya, tidak akan bertahan lama. Yang kekal itu adalah kita. Yang kekal itu adalah yang bertahan itu bukanlah masalah katanya. Tetapi yang bertahan itu adalah saudara kita yang kuat. Masa-masa sulit, masa-masa berat akan berlalu. Tetapi orang-orang yang kuat akan bertahan. Nah, saudara dikasih Tuhan, itu sebabnya jangan sampai masalah yang temporer saudara mengalahkan saudara yang kekal. Saudara harus berkemenangan. Karena apa? Ingatlah, saudara kekal. Hiduplah bagi kekekalan. Dan jangan biarkan kesulitan yang sementara mengalahkan dan menghancurkan apa yang seharusnya nikmati dalam kekekalan. Kebahagiaan tak berujung. Jangan sampai saudara kesulitan yang kecil merubuhkan semua bangunan kebahagiaan yang Allah rencanakan bagi saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Chuck Swindoll, seorang profesor yang hebat, berkata demikian. Kehidupan ini adalah 10% apa yang terjadi dengan kita, dan 90% bagaimana kita menanggapinya, menanggapi masalah yang terjadi dengan kita, menyikapi, merespon, bereaksi terhadap masalah yang terjadi dengan kita. Nah, saudara dikasih oleh Allah yang hidup, ketika keadaan sulit mendatangi kita, ingatlah bahwa itu sementara. Jangan sampai kita salah menanggapinya. Saudara, tahukah saudara, ketika kesulitan terjadi, ketika umpamanya saudara difitnah orang, saudara dikata-katain, dia hanya mengatakannya beberapa detik atau beberapa menit. Tetapi jika saudara salah menyikapinya seperti yang dikatakan oleh Charles Swindoll, saudara dikasih Tuhan, maka saudara menghabiskan waktu dalam penderitaan, kesusahan, kemarahan, kekecewaan yang begitu lama. Padahal saudara bisa menyikapinya dengan benar. Firman Tuhan berkata, lupakan dan berkati dan jalani hidup saudara. Jangan biarkan masalah kecil menaklukkan kehidupan Anda yang kekal yang Allah sediakan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dalam menghidupi kehidupan yang kekal ini, dalam kekekalan ini, saudara, kadang-kadang manusia salah menyikapinya. Karena apa? Kekekalan itu tinggal dalam tubuh yang fana. Semua orang sadar besok akan mati. Manusia kekal dia, tapi dia tidak bisa menguasai waktu, mengendalikan waktu. Saudara bisa menebak apa yang terjadi 1 detik ke depan? Tidak bisa. Saudara, bagaimanapun saudara berusaha, saudara ngerti kehidupan di depan. Tapi saudara, jangan salah menyikapi kondisi di sekeliling kita. Ketika kita berfokus kepada keadaan kekal, bukan berarti saudara membangun kehidupan untuk Anda. Jangan sampai seperti apa yang selama ini dilakukan orang-orang di dunia ini, dilakukan oleh agama, dilakukan oleh para raja-raja. Mereka ingin berumur panjang sehingga mereka berusaha mencari formula bagaimana caranya supaya saya hidup dalam hidup abadi. Saudara dikasih Tuhan, ketika saudara berfokus pada kefanaan dan berusaha memaksakan kekekalan saudara,
di dalam tubuh saudara yang fana, saudara akan kecewa karena esok atau lusa tubuh ini hancur dan binasa. Tetapi orang yang mengingat bahwa ia kekal akan berharap kepada Allah, seperti yang kita katakan di atas, saudara. Jangan sampai membangun monumen bagi hal-hal yang fana, saudara yang dikasih Tuhan. Bekerjalah untuk hidup kekal. Hiduplah bagi kekekalan. Apa yang saudara kerjakan hari ini itu sangat berarti di kekekalan. Jangan sampai apa yang saudara kerjakan saudara fokuskan hanya untuk membangun kehidupan yang di sini dan kini saja. Ingatlah apa yang saudara buat hari ini sangat menentukan jadi siapa saudara di dalam kekekalan. Saudara, banyak kisah di sekitar Taj Mahal, saudara. Banyak legenda, banyak kisah-kisah, dongeng dan sebagainya. Dan salah satu legenda yang menarik tapi penuh kesuraman, saudara, yaitu kisah ketika Kaisar Mogul Shah Jahan ditinggal mati oleh istrinya yang paling dia cintai, ratu yang sangat dia sayangi, saudara. Begitu berartinya sang ratu sampai ia berkomitmen, saya akan membangun sebuah monumen untuk engkau, saudara. Ketika selesai dibakar, dalam kepercayaannya Mogul Shah Jahan, kemudian abu istrinya dimasukkan ke dalam guci yang cantik dan mahal, kemudian meletakkan dalam sebuah peti yang indah, saudara. Kemudian ia mulai memanggil tukang-tukang dari Arab, saudara. Dia mulai membangun monumen untuk sebagai kuburan istrinya seperti yang dilakukan oleh para Firaun. Mereka membangun piramida. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena cintanya, saudara, dia tidak mempedulikan anggaran. Dia pakai anggaran sebesar-besarnya untuk membangun monumen itu. Tahukah saudara, ketika waktu demi waktu berlalu, bangunan mulai nampak keindahannya, saudara. Itu menarik perhatian sang kaisar, sehingga akhirnya fokusnya adalah membangun. Dia mengerahkan sebuah tenaga kerja dan segala macam sumber daya untuk menyelesaikan pembangunan. Dia melihat semakin dan semakin gila sang kaisar dengan pembangunan, saudara. Saudara dikasih Tuhan, suatu hari sang kaisar jalan-jalan di monumen yang dibangun. Dia bergerak dari ujung satu ke ujung lain dari bangunan itu, saudara. Dia masuk ke dalamnya, kemudian dia berjalan di tengah bangunan itu. Dia kakinya tersandung pada satu kotak yang lusuh dan kotor, saudara. Kemudian dia berpaling kepada para pengawalnya dan berkata, "Hei, angkat dan buang kotak ini keluar, bakar. Kenapa ada kotak seburuk ini dalam bangunan ini?" Saudara dikasih Tuhan, tanpa dia sadari, kotak yang dibuangnya itu, yang dikatakannya buruk dan lusuh itu, saudara dikasih Tuhan, rupanya adalah kotak yang berisi abu dari istrinya yang sangat dicintai, yang untuk istrinya itulah monumen itu dibangun, saudara dikasih Tuhan. Kaisar melupakannya. Waktu hawa nafsu mengubah pendirian sang kaisar. Demikian juga kita. Ketika kita terlalu terfokus dengan kesenangan dunia ini, kehidupan dunia ini, kekayaannya, kenikmatannya, kita lupa kekekalan, kita lupa tujuan untuk apa kita ada, untuk apa kita hidup. Kita hidup bagi kekekalan. Dan itu bersama dengan Tuhan. Semua benda di seluruh dunia ini akan lenyap. Yang tinggal adalah Anda dan pilihan Anda untuk menghadapi Tuhan. Nah, saudara, bangunlah hidup dalam kekekalan. Saudara, yang ketiga, hal yang begitu dekat dari apa yang saya katakan, yang ketiga adalah bagaimana caranya kita menemukan kebahagiaan, keindahan di dalam kekekalan yang Allah berikan kepada kita, di dalam Allah yang kekal. Yang ketiga adalah ketergantungan. Bagi saudara mungkin ini sama saja, tapi ini sangat berbeda, saudara yang dikasih Tuhan. Saudara, Kisah Rasul pasal 17 ayat 26 sampai 27, ketika Paulus berhadapan dengan para pemikir di sidang Areopagus, kelak saya akan bahas ini, saudara. Dia berbicara begitu luar biasa.
Di sana dia katakan, dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan dia, walaupun ia tidak jauh dari masing-masing kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah pada akhirnya menaruh kekekalan dalam hati kita supaya kita mencari dia. Allah membuat kita tinggal dalam keadaan apa istilahnya, conundrum, kesulitan tanpa kita tidak ngerti. Kita hanya bisa menebak-menebak. Supaya apa? Supaya kita mencari dia. Saudara dikasih Tuhan, kita bergantung kepada Tuhan dalam segala hal, tidak bergantung pada kekuatan kita sendiri. Salah satu ayat favorit saya, saudara, adalah Yeremia pasal 17 ayat 7 sampai 8 yang saya hafal dari kecil ayat 7-nya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kalau saudara Yeremia pasal 17 ayat 5 dan 6 di sana dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang tidak bergantung, yang tidak mencari Allah, yang tidak bergantung kepada Tuhan. Saudara, ada janji berkat keindahan di balik orang-orang yang mencari Tuhan. Karena di sana dikatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Meskipun ia tidak punya apa-apa untuk kehidupannya sebagai pohon, saudara, tetapi kalau dia tinggal di tepi air, ia punya makanan untuk kehidupannya, saudara. Bergantung total dalam segala hal kepada Allah yang kekal dan berkuasa atas waktu. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau hari ini engkau menghadapi keadaan yang sulit berat dalam kehidupan, ingatlah kepada Allah yang kekal, Allah yang mengasihi engkau. Banyak hal yang kita tidak mengerti, saudara yang dikasihi Tuhan. Banyak hal yang kita tidak mengerti dalam kehidupan. Banyak kondisi-kondisi yang kita tidak bisa. Ini maksudnya untuk apa dan sebagainya. Kenapa saya harus mengalami dan sebagainya. Saudara, bergantunglah kepada Allah yang kekal. Segala pengetahuan ada di tangannya. Dia merencanakan segala kehidupan dengan begitu indah dan sempurna. Kadang-kadang, saudara, dalam banyak hal, bukan kadang-kadang, dalam banyak hal kita tidak mengerti apapun yang terjadi dalam kehidupan. Tapi satu hal yang kita bisa buat, kita bisa bergantung kepada Allah yang kekal. Saudara, apakah yang hari ini menyusahkan hatimu? Apakah hari ini yang membuat engkau mengalami sesuatu yang seperti diliputi oleh kabut? Apakah debu dunia ini menutupi pandanganmu? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika semua hal itu terjadi, bergantunglah kepada Tuhan. Ada sebuah kisah tentang kebakaran yang terjadi di sebuah ladang, saudara. Sebuah rumah bertingkat. Saudara, ketika kebakaran terjadi, semua keluar. Si ayah memastikan bahwa semua keluar, tetapi dia sadar ada satu anaknya yang tertinggal, seorang anak laki-laki. Kemudian dia berteriak sekuat tenaga, saudara. Kemudian dia mendengar suara anaknya di lantai kedua, saudara. Di tempat yang penuh asap itu, ayahnya melihat dia dari jarak yang gak jauh. Kemudian dia berlari mendekat, kemudian dia berteriak pada si anak, "Nak, loncatlah, ayah akan menangkapmu." Kemudian si anak berteriak, "Ayah, aku mau melompat, tetapi aku tidak tahu ayah di mana." Kemudian ayah yang berteriak lagi, "Nak, lompatlah. Ayah akan menangkap engkau karena ayah tahu engkau di mana. Engkau tidak tahu ayah di mana, tapi ayah tahu engkau di mana. Ketika engkau melompat, ayah akan menangkap engkau." Saudara dikasihi Tuhan, kebergantungan kepada Allah adalah seperti itu. Kita tidak melihat apa. Kesusahan ini seperti asap dari api yang membakar kehidupan kita. Tetapi Allah sangat tahu letaknya kita di mana dan bagaimana menolong kita dan bagaimana membawa kita menemukan kebahagiaan. Kalau saudara kembali ke khotbah yang saya sampaikan waktu lalu, kondangan di tengah peperangan, saudara, Allah
menyediakan hidangan bagi kita bahkan di tengah peperangan. Ia membawa kita ke padang rumput yang hijau. Mari bergantung kepada Allah. Jangan mengandalkan ototmu, saudara. Ototmu besok akan keriput. Waktu akan memakan semua otot uratmu, tenagamu. Asam urat menggerogotinya dari dalam. Tapi saudara kasih Tuhan, Allahmu tidak bisa digerogoti apapun. Kasihnya kekal, bergantunglah kepada Dia yang kekal. Haleluya, kiranya Tuhan memberkati saudara melalui pembahasan firman Tuhan hari ini. Dan kiranya Tuhan dimuliakan dari semua yang saya sampaikan. Kemuliaan hanya bagi Yesus Kristus, Tuhan Allah yang hidup. Amin.